Ke-423. Bola mata Alia seketika membeliak saat berbalik dan mendapati sosok tubuh tinggi tegap berdiri tepat di hadapannya. Meskipun wajah tersamar oleh topi dan masker, namun dari postur tubuh dan matanya, ia bisa mengenali jika sosok tersebut adalah suaminya. Napas Alia tercekat di tenggorokan. Pikiran polosnya menduga bahwa sang suami akan marah besar dengan ulahnya. Bisa terbongkar identitas Alia yang merupakan menantu keluarga Darmawan. Namun, di luar dugaan, Boy sama sekali tidak menunjukkan reaksi marah. Malah sikapnya tetap lembut seperti biasa. "Ngapain di sini?" tanya Alia. "Mau lihat kamu aja. Ibu bilang kamu kerja di supermarket ini." Boy membenarkan maskernya. "Duh, sudah pakai topi dan masker masih bisa dikenali. Aku lagi kerja. Sana pulang atau pergi ke tempat lain dulu." Alia berbisik mengusir suaminya. "Memang nggak boleh di sini. Ini ruang khusus karyawan. Orang luar nggak boleh masuk." Ia mendorong lengan suaminya sambil celingukan. "Alia, kerja! Kita dikejar waktu ini, barang mau dikirim sore. Kenapa malah ngobrol di sana?" Kau tegur sang atasan menatap galak. "Siapa yang bicara sama kamu itu?" Alia menoleh menatap wanita yang berdiri tak jauh darinya. "Maaf, Mbak. Ini, suami saya." Jawaban Alia sukses mengembangkan senyum di bibir Boy. Diakui sebagai suami saja mampu menghangatkan hatinya. "Oh, cepat lanjut kerja." "Baik, Mbak." Alia mengangguk pelan. "Butuh bantuan?" tawar Boy kepada istrinya. "Enggak, sana pulang aja." Alia menolak mentah-mentah. Bibirnya mengerucut lucu. "Tapi kamu harus angkat barang sebanyak ini sendirian. Biar aku bantu saja. Kayaknya nggak apa-apa, kan? Tolong ya, Pak. Istrinya lagi kerja. Jangan diganggu jam kerjanya dengan datang ke sini." Ujar sang atasan lagi. Alia mulai cemas. Tidak pernah ada yang berani membentak Boy, baik itu dokter senior atau direktur rumah sakit sekalipun, mengingat Boy anak siapa. Tetapi, sekarang lelaki itu malah dibentak seenaknya oleh seorang supervisor supermarket demi dirinya. Jika Alfian dan Aileen sampai tahu, Alia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Aneh, Boy malah tersenyum. Lebih tepatnya tak begitu peduli dengan ucapan tajam wanita itu. Tanpa kata ia membantu Alia memindahkan beberapa kotak ke tempat yang diminta sang atasan. Selepas memindahkan beberapa barang, Alia mendekati suaminya. Mumpung hanya ada mereka di gudang saat ini. Boy tampak sedang membersihkan pakaiannya dari debu yang melekat. "Makasih udah bantu. Sekarang kamu boleh pulang. Kamu nggak butuh dibantu lagi?" "Enggak," jawab Alia cepat. "Yakin mau kerja di sini? Apa nggak terlalu berat buat kamu? Bayangkan kalau kamu sendirian angkat barang-barang ini." Alia mendesah kasar. "Ingat perjanjian kita, Pak Dokter. Gak boleh ikut campur urusan masing-masing. Aku tahu, Kumairah. Aku gak larang kamu kerja, kok. Tapi jangan yang berat-berat begini. Rasanya aku gak setuju kamu kerja di tempat ini. Apa kamu malu kalau istrimu kerja serabutan?" Imbuh wanita itu. "Aku kan sudah bilang, aku setuju menikah, tapi jangan ikut campur dengan apapun yang kulakukan. Oke?" Boy mengangguk. "Kita bicarakan nanti di rumah aja, ya?" Balasnya masih tenang. "Aku akan jemput kamu di jam pulang nanti. Kita bicara baik-baik di rumah." Tetapi, kelembutan Boy itu malah membuat Alia memasang ekspresi kesal. "Memang kenapa kalau aku kerja di sini? Aku suka pekerjaanku. Kalau mau wanita yang kerjaannya bagus, kenapa nggak pilih Dokter Siska? Dia cantik, masa depannya bagus, dia wanita baik yang menutup aurat." Pungkas Alia. Boy menarik napas dalam, meskipun kalimat Alia terkesan galak. Namun, ia tahu seperti apa istrinya itu.
Setiap ucapan Alia malah ia balas dengan senyum gemas. Ya udah, sayang. Jangan panggil sayang, nggak cocok. Bau tertawa pelan. Ya udah, Kumairah, sayang. Ia membelai puncak kepala sang istri, lalu berpamitan dan segera melangkah. Sementara Alia memandang punggung suaminya dengan mata mengembun. Kenapa kamu sebaik ini padaku? Apa aku akan sanggup? Ia terdiam sejenak, lalu mulai kembali bekerja. Suami kamu sudah pulang? Tanya sang atasan menghampiri Alia. Sudah, Mbak Mega. Ya sudah. Tolong barang yang di sana sekalian kamu pindahkan juga. Kita harus kirim sore ini. Takut yang pesan komplain, soalnya yang pesan bukan orang sembarangan. Hati-hati jangan sampai rusak. Ada orang gudang yang akan bantu kamu. Tapi, itu bukan tugas saya kan, Mbak? Anggap itu sebagai teguran untuk kamu karena seenaknya memanfaatkan waktu kerja. Sudah datang telat, banyak protes lagi. Alia pasrah. Toh hanya beberapa kotak. Baik, Mbak. Saya kerjakan sekarang. Ia mulai memindahkan barang satu persatu bersama beberapa staf gudang yang baru saja datang. Sementara Boy berjalan santai sambil memainkan ponsel. Baru akan keluar dari gudang, saat tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh disusul dengan suara pecahan kaca. Mendengar itu, sontak ia berlari masuk. Khawatir jika sesuatu terjadi terhadap Alia. Benar saja, saat tiba di dalam Alia tampak terduduk di lantai dengan pecahan kaca yang berhamburan. Alia! Pekik Boy mendekat, memeriksa tubuh istrinya yang tampak lemah. Wajah Alia pucat, tubuhnya dingin dan berkeringat. Kamu kenapa? Ia menepuk pipi berulang-ulang. Aku nggak apa-apa. Kakinya kesandung. Sahutnya lirih. Di sudut sana sang atasan tampak mendekat dan memeriksa benda yang dijatuhkan Alia. Semuanya pecah membuatnya benar-benar geram. Alia, kamu memang kerjanya nggak pernah beres. Padahal saya kan sudah bilang hati-hati sama barang-barang mahal ini. Kalau sudah begini siapa yang harus ganti rugi? Memangnya kamu sanggup ganti semua kerugian? Boy hendak menyahut, namun ditahan Alia. Ia menatap suaminya dengan wajah memelas sambil menggeleng. Terpaksa Boy menahan diri dan memilih fokus pada kondisi istrinya. Tentang kerugian, ia bisa menghubungi bawahan papa untuk menyelesaikan masalah ini. Yang penting sekarang ia harus membawa istrinya pergi dari tempat ini. Kita pulang saja, ya? Aku nggak suka dengar kamu dibentak begini. Andai tidak ditahan Alia, Boy pasti sudah menegur atasan istrinya itu. Alia hanya mengangguk. Namun, sekeliling mulai gelap dalam pandangannya. Hanya embusan udara yang ia rasakan, berikut suara orang-orang di sekitar. Tubuh yang lemas tak bertenaga membuatnya benar-benar tak berdaya. Hingga akhirnya, perlahan ia terpejam. Tubuh lemahnya bersandar di dada suaminya. Alia, Alia! Panggil Boy menepuk pipi. Salah seorang karyawan sigap memintanya membawa Alia ke sofa. Di sana Boy membaringkan Alia dan memeriksa kondisinya. Pikiran lelaki itu mulai dipenuhi pertanyaan tentang ada apa dengan istrinya. Setidaknya sudah 2 hari ini ia mendapati Alia pingsan. Pertama saat ijab dan sekarang di gudang supermarket. Apakah hanya lelah atau ada sesuatu yang lain? Di tengah kepanikan, deringan ponsel mengalihkan perhatian Boy. Nama papa tertera di layar membuatnya segera menjawab. Papa, kamu di mana, Nak? Tanya Alfian. Aku di supermarket tempat Alia kerja, Pa. Alia pingsan. Jawab Boy tanpa basa-basi. Astagfirullah. Pingsan kenapa? Alfian ikut panik. Tentu ia terkejut mendengar informasi itu. Dan apa tadi? Alia bekerja di supermarket? Kayaknya kelelahan, Pa. Aku lagi berusaha bangunkan. Kamu bilang Alia kerja di supermarket? Supermarket mana? Diamond Mart. Pa, aku juga baru tahu dari ibu tadi pagi.
Alia pingsan di gudang barang. Ya Allah! Cepat bawa ke rumah sakit. Tenang, Pak. Kayaknya Alia cuma kelelahan. Biar aku periksa dulu. Kalau memang perlu, baru aku bawa ke rumah sakit. Panggilan berakhir setelahnya. Boy masih berusaha membangunkan Alia. Namun, tak ada respon apapun dari wanita itu. Sementara Alfian merasa khawatir setelah mendengar kabar tentang Alia. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju tempat tersebut. Kebetulan lokasinya berada tidak begitu jauh dari tempat yang disebut Boy. Tak sampai 5 menit, ia sudah tiba dengan ditemani Miza yang merupakan sekretarisnya. Begitu tiba, Alfian langsung disambut oleh sang supervisor. Wanita yang semula galak itu berubah ramah saat tahu siapa yang sedang mendatangi tempat mereka. Tentu saja, sebab Alfian Setio Darmawan adalah pemesan barang yang akan mereka kirim sore ini. Maaf, Pak. Kami akan mengirim barangnya sore ini. Tapi, karena kelalaian salah satu karyawan kami, beberapa barang rusak dan harus dipesan ulang. Maaf, Pak Alfian kemari bukan untuk menanyakan tentang barang pesanan kami, tapi untuk melihat karyawan yang pingsan. Oh, maksudnya Alia? Benar, Mbak. Jawab Mieza, mengiringi langkah sang bos. Dahi wanita itu berkerut tipis. Memangnya ada apa ya, Pak? Apa ada kesalahan lain yang dilakukan oleh karyawan kami? Kalau ada maka saya akan melakukan teguran keras. Kalau memang fatal, maka kami akan memutus kerjasama dengan karyawan tersebut. Miza menaikkan sebelah alisnya. Ia menatap sang bos. Bukan itu. Kebetulan Mbak Alia adalah menantu Pak Alfian. Kami menerima informasi bahwa beliau pingsan di gudang beberapa menit lalu. Apa? Menantu? Mendadak wajah wanita itu terlihat memucat.